Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Audit STI Surakarta. Oke, untuk kali ini kita pertemuan ke-13 ya, bahasan kita mengenai saldo kas ya, bagaimana melakukan audit terhadap saldo kas. Nah, tujuannya memang nanti teman-teman mampu menjelaskan mengenai komponen-komponen kas yang ada dalam sebuah perusahaan atau dalam aktivitas perusahaan. Kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang mempengaruhi kas dalam sebuah dalam perusahaan seperti itu. Nah, komponen kas itu sendiri macam-macam ya. Jadi ada pertama itu penerimaan ya, terkait dengan penerimaan kas ya. Nah, penerimaan kas itu macam-macam ya, bisa penerimaan kas berupa uang kas di bank ya. Kemudian rekening giro ya. Jadi ini nanti pengelolaan komponen yang ini tentunya nanti bagaimana cara mengelolanya dengan menggunakan sistem ya, sistem yang tentunya ada metodenya, sistem dana tetap ya, atau impres sistem ya. Jadi dikelola dengan sistem dana tetap ya, terkait dengan saldo kas ya. Nah, kemudian nanti mungkin ada kas-kas lain yang tidak digunakan ya, itu tentunya nanti bisa digunakan sebagai cadangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi saldo kas ini nanti sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, ditarik ke belakang terkait dengan saldo kasnya berapa. Jadi saldo kas ini kita nanti auditor itu mengevaluasi antara saldo kas secara fisik dengan catatannya bagaimana. Nah, apakah sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, nanti berarti harus ditelusuri apa yang menjadi penyebab ketidaksesuaian itu. Nah, berbicara mengenai aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kas itu kan di tengah-tengah ya kalau secara kerangka kerjanya ya. Jadi kas itu yang menjadi darahnya ya, darahnya sebuah perusahaan ya. Nah, itu di kas ya. Jadi kas itu harus mengalir, entah itu masukan, entah itu pengeluaran, itu harus seimbang. Sama, perusahaan itu seperti manusia. Manusia itu kalau kekurangan darah juga tidak baik, kelebihan darah juga tidak baik. Demikian juga perusahaan. Kekurangan kas tidak bagus, kelebihan kas juga tidak bagus kalau kas itu tidak bisa dikelola secara optimal. Makanya tadi ada namanya manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, saldo kas itu sendiri tentunya ya kita harus melihat saldo di catatan dengan di fisiknya. Kalau tidak sesuai, baru kita lakukan penelusuran faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi ya. Jadi kas itu memang merupakan aset yang paling liquid ya bagi sebuah perusahaan. Nah, itu sifatnya mudah sekali untuk diselewengkan. Itu yang menjadi catatan, menjadi bahwasanya perhatian seorang auditor ya, bahwasanya faktor-faktor itu apa saja. Kas itu banyak sekali faktornya ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan akun-akun ya, akun-akun apa saja atau terkait dengan akun apa saja yang biasanya digunakan untuk menguji kewajaran dalam audit saldo kas. Yang pertama itu karena kas itu kaitannya dengan transaksi tadi ya, jadi ada namanya siklus pendanaan. Nah, siklus pendanaan itu terkait dengan apa? Penjualan. Nah, nanti muncul namanya piutang. Piutang nanti ketika ditagih menjadi kas. Demikian juga dengan pengeluaran terkait dengan apa? Pembelian misalnya. Pembelian kalau kredit nanti muncul utang dagang, tapi ketika dibayar utangnya nanti otomatis kasnya berkurang. Nah, itu kan mempengaruhi kas ya. Pendanaan sama, membeli saham, menjual saham nanti muaranya tetap di kas ya. Nah, misalnya untuk menjual obligasi otomatis dia mendapatkan kas ya. Membeli obligasi dia mengeluarkan kas.
Investasi sama ya. Investasi itu biasanya terkait dengan penjualan dan pembelian investasi. Ketika menjual ya dapat kas, membeli kita mengeluarkan kas dalam investasi. SDM membayar gaji dan upah, kita mengeluarkan kas seperti itu. Nah, tujuannya apa sih mengaudit saldo kas? Tentunya hanya auditor itu untuk menguji kewajaran dan mengevaluasi terkait saldo kas yang ada di laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, wajar tidaknya bisa dilihat dari pertama adanya bukti pendukung, pembukuan, transaksi, dokumen bukti transaksi, ya. Pembukuan itu catatan, ya. Kemudian ada bukti-bukti penguat. Bukti penguat itu bisa dari konfirmasi, bisa jadi dari bukti-bukti dokumen pendukung lainnya yang tidak terkait dengan transaksi itu bisa, ya. Itu sebagai bukti penguat. Dan yang ketiga tentunya wajar jika sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum atau PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, tujuan mengaudit ini tentunya untuk melaksanakan tujuan tersebut ya audit butuh perencanaan. Nah, mencakup apa saja sih ya terkait dengan tujuan melakukan audit itu ya eksistensi keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban serta nanti penilaian dan alokasi serta penyajian dan pengungkapan. Nah, terkait dengan saldo kas tentunya seorang auditor itu bisa memiliki kepanjangan tangan yang namanya sistem pengendalian internal dari perusahaan, ya. Nah, sistem pengendalian internal ini lebih ke sistem pengendalian internal terhadap kas dari perusahaan itu sendiri. Nah, auditor harus juga memahami terkait kecukupan, ya, efektivitas dan efisiensi dari proses sistem pengendalian internal kas yang sudah ada di perusahaan itu. Nah, cakupannya, kerangka kerjanya ya terkait dengan yang pertama bagaimana lingkungan pengendalian untuk kas dari perusahaan tersebut. Asesmen risiko, bagaimana perusahaan itu sudah mengantisipasi risiko untuk kasnya. Kemudian aktivitas-aktivitas pengendalian lainnya yang terkait nanti untuk mitigasi keluar masuknya kas. Bagaimana komunikasi dan sistem informasi terkait dengan kas yang ada di perusahaan itu. Bagaimana perusahaan itu memonitoring dari kas yang dimilikinya. Nah, itu salah satu acuan ketika auditor itu mau memberikan atau mau melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal kas yang sudah berjalan di perusahaan atau yang sudah ada di perusahaan. Nah, berbicara sistem pengendalian kas tentunya harus dilihat efektivitas tadi ya. Efektif itu misalnya ada nggak pemisahan fungsi otorisasinya. Jadi kata sistem pengendalian kas yang baik itu pertama harus ada pemisahan fungsi, otorisasi, penyimpanan, pembukuan, ya. Jadi yang mencatat itu sendiri, yang menyimpan kas fisiknya sendiri, dan yang melakukan otorisasi sendiri. Karena berarti kalau ada tiga bagian yang terlibat, tentunya ini akan menjadi nanti akan ada proses saling evaluasi, saling melakukan cross check. Ketika ada kekurangan, tentunya nanti akan ada masukan dari pihak lain yang terkait tadi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dokumen-dokumen itu bisa disimpan dengan baik, rapi, dan kemudian nanti itu tentunya tidak sembarangan dalam melakukan penyimpanan dokumen. Nah, itu. Kemudian bagaimana terkait dengan dokumen-dokumen kas yang masuk maupun keluar itu sudah dirasa cukup atau tidak, atau lengkap atau belum. Nah, itu perlu dicek oleh seorang auditor. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, jadi sistem pengendalian internal kas itu dilakukan dengan cara apa? Melihat laporan periodik atau transaksi-transaksi kas secara periodik, termasuk nanti ada namanya pencocokan
kas antara perusahaan dengan rekening dengan bank. Biasanya kan terjadi pergeseran atau selisih. Nah, maka dilakukan rekonsiliasi bank ya. Kemudian pengawasannya bagaimana dalam perusahaan itu? Siapa yang tentunya ada bagian pengawas atau kepala bagian yang mengawasi kas masuk dan kas keluar. Entah itu kepala admin atau kepala teller kalau di dalam lembaga keuangan. Nah, kemudian teknologi mendukung atau tidak, aplikasinya mendukung atau tidak, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait dengan bagaimana sistem pengendalian kas dalam sebuah perusahaan. Tentunya auditor itu menguji kewajaran sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau enggak terkait dengan tadi keluar masuknya kas, serta bagaimana sih sistem pengendalian kas sudah berjalan atau belum. Kalau belum, nanti bagaimana menjalankannya seperti itu sesuai dengan standar. Itu aja ya teman-teman terkait dengan pertemuan kita yang ke-13 ini. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di pertemuan berikutnya.